Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana melakukan query terhadap database. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana membuka dan menutup koneksi ke database. Ketika koneksi sudah terbentuk, selanjutnya query bisa dilakukan. Nah, query itu sederhananya adalah sebuah proses, teman-teman. Sebuah proses membaca atau mendapatkan data. Jadi istilah query itu adalah membaca atau mendapatkan data dari database. Nah, lalu bagaimana untuk melakukan proses query itu? Nah, untuk melakukan proses query itu kita harus mengirimkan sebuah statement yang namanya statement SQL, Structure Query Language, ke database. Jadi ini Java app, kemudian ini adalah database. Untuk mendapatkan data, app ini harus mengirimkan ke database sebuah statement atau pernyataan yang disebut dengan SQL statement atau statement structure query language singkatannya ya. Jadi dia harus mengirimkan sebuah statement ke database. Nanti statementnya ini, jadi statement yang diterima dari app ini, SQL statement ini nanti oleh database akan dieksekusi. Hasil eksekusinya nanti setelah dieksekusi nanti hasilnya nanti akan dikirimkan ke app. Jadi seperti itu ya. Jadi ini statementnya ini harus dikirimkan dulu ke database. Kemudian oleh database nanti statementnya ini akan dieksekusi atau dijalankan. Hasil eksekusinya itu nanti akan diberikan ke app. Ini hasil query ya. Dalam video kita kan ini hanya membahas query ya. Jadi ini hasil query-nya nanti akan dikirimkan ke Java app. Statement contoh pertama dari statement SQL untuk melakukan query adalah statement select. Jadi ini adalah statement select. Jadi statement select itu digunakan untuk, sekali lagi ya sebelum kita membahas mengenai statement select ini, contoh dari statement select ini, sekali lagi saya mengingatkan bahwa statement SQL ini dikirimkan oleh app ke database melalui koneksi yang sudah terbentuk tadi, yang terbentuk sebelumnya. Statement ini ya kemudian dikirimkan ke database, oleh database diterima, kemudian dieksekusi. Nah, hasil eksekusinya nanti akan dikirimkan balik lagi ke Java app. Nah, statement select ini kembali lagi ke statement select. Statement select ini digunakan sebenarnya untuk mendapatkan baris-baris dari suatu tabel. Ya, setelah keyword select kemudian diikuti oleh nama kolom. Jadi ini adalah nama kolom. Jadi nama kolomnya adalah kode, kemudian diikuti dengan keyword from, kemudian diikuti dengan nama tabel. Nah, di dalam database kan nanti akan terdiri dari banyak tabel. Nah, ini saya memberikan contoh tabel barang misalnya. Ini tabel barang ya. Ini adalah tabel ya. Ini adalah sebuah tabel. Tabel barang ini terdiri dari 3 kolom, yaitu kode, merek, dan harga. Setiap kolom memiliki beberapa baris. Ya. Di sini ada 3 baris. Ini disebut juga dengan record. Ya. Ini baris ini disebut juga dengan record. Nah, statement select ini nanti akan memilih baris-baris ini. Kemudian setelah statement select
diikuti dengan nama kolom, kemudian from, kemudian nama tabel. Di sini contoh di statement kita ini nama kolomnya adalah kode, maka nanti hasil eksekusi select kode from barang adalah baris-baris yang ada di dalam yang ada di kolom kode. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini nama kolomnya, saya hapus saja. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Kode, kemudian begini. Ini KD 001, kemudian ini KD 002, kemudian ini KD 003. Ya. Jadi hasil eksekusi select kode from barang adalah ini. Jadi setelah select nanti diikuti dengan nama kolom, kemudian from, kemudian nama tabel. Ini kebetulan tabelnya adalah barang. Nah, nanti hasil query-nya, hasil eksekusi dari statement select ini itu nanti akan diberikan ke app, kirimkan balik ke app di sini. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh pertama dari statement SQL untuk melakukan query. Nah, di sini hanya menghasilkan satu kolom, baris-baris di dalam satu kolom. Kalau di contoh saya di sini adalah kolom kode. Nah, contoh kita yang kedua adalah seperti ini, teman-teman. Contoh yang kedua untuk statement SQL untuk melakukan query masih sama, yaitu statement select, kemudian kode, merek, from barang. Nah, kemudian statement ini dikirimkan ke database. Oleh database, statement ini kemudian dieksekusi. Hasil eksekusinya nanti akan diberikan kembali ke app. Jadi di dalam database ini nanti ada tabel barang. Ya, tabelnya ada 3 kolom. Nah, statement select, kemudian kode, kemudian merek ini akan memilih baris-baris. Di kolom kode dan merek. Ya. Dia akan memilih kolom baris-baris di kolom kode dan merek. Hasilnya seperti ini. Kemudian dikirimkan balik ke sana. Jadi setelah statement select nanti bisa diikuti oleh nama kolom, kemudian dipisahkan oleh koma, kemudian nama kolom berikutnya, kemudian kalau masih ada lagi yang mau ditampilkan nama kolomnya tinggal diberi koma, kemudian nama kolom yang lainnya. Setelah itu from, kemudian nama tabel. Ini adalah nama tabelnya. Nah, seperti itu. Nanti hasil query-nya ini nanti akan dikirimkan ke Java app. Oke, ini adalah contoh kita yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga sekarang. Contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini bagaimana jika kita menginginkan hasil query kita itu menghasilkan keseluruhan baris yang ada di keseluruhan kolom yang ada di suatu tabel. Kita bisa mengganti yang ada di sini ini dengan bintang ya. Jadi select bintang from, ini spasi ya, spasi bintang, spasi from, spasi barang. Nah, jika ini select bintang di sini berarti artinya dia akan memilih semua baris yang ada di semua kolom pada suatu tabel barang. Nah, ini di sini juga ini ya. Oke, ini saya hapus.
kemudian ini sini. Nah, nanti secara otomatis di sini ada harga. Nah, nanti akan dikirimkan balik ke sini. Nah, ini contoh yang ketiga. Ini statement ini ya, statement select spasi bintang from barang ini digunakan untuk mendapatkan semua baris yang ada di semua kolom. Ya, kalau tadi kan kolom tertentu, kalau ini semua kolom. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa statement SQL itu harus dikirimkan oleh Java app ke database, kemudian oleh database nanti akan dieksekusi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara mengirimkan statement SQL sehingga sampai ke database? Kita bisa menggunakan sebuah objek yang disediakan oleh yang kelasnya disediakan oleh JDBC. Objek tersebut bernama statement. Ya, jadi ini apa namanya? Di statement yang ke-6. Jadi yang di statement yang ada di statement yang ke-6 ini, di sini kita membuat sebuah objek statement. Ini nama variabel yang digunakan untuk merujuk ke objek statement. Untuk mendapatkan objek statement, kita harus memanggil metode createStatement yang dimiliki oleh objek connection. Tadi kan sudah kita buat sebuah connection ya, sebuah koneksi ya. Sini sudah kita bahas. Objek connection ini bisa kita peroleh dengan memanggil static method getConnection. Kemudian objek connection ini bisa kita panggil metode yang ada di dalamnya, yaitu createStatement untuk membuat objek statement. Jadi ini nama variabel. Ini nama variabel. Kalau teman-teman di sini nama variabelnya adalah koneksi ya, di sini nggak boleh pakai C begini. Ini harus koneksi begini. Kemudian dot, kemudian nama metodenya. Ya, jadi ini nama metodenya adalah createStatement. CreateStatement ini nanti kalau dipanggil akan menghasilkan sebuah objek statement. Ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan atau merujuk ke objek statement. Tentu saja variabel ini harus memiliki type. Type-nya adalah statement. Ini. Kalau kita sudah mendapatkan sebuah objek statement dengan memanggil createStatement, kalau sudah kita tentukan statement SQL yang akan dikirimkan ke database. Nah, statement SQL ya, bukan SQL ya. Statement SQL yang akan kita kirimkan itu berupa string. Makanya di sini diupdate oleh tanda petik 2 di sini. Kemudian ini nama variabel, teman-teman boleh memakai nama yang lain, tidak harus seperti ini. Kemudian ini statement SQL-nya yang mau dikirimkan ke database. Setelah itu statement ini kita masukkan sebagai argumen untuk metode execute query. Metode execute query ini dimiliki oleh objek statement. Ya, objek statement. Jadi objek statement ini kita peroleh dari objek connection. Objek connection ini kita peroleh dari pemanggilan metode getConnection. Ya, jadi begitu ini kita panggil, kemudian ini kita teruskan di sini. Kita masukkan sebagai argumen yang ada di sini. Nanti secara otomatis metode ini akan mengirimkan statement SQL ini ke database. Oleh database dieksekusi. Selanjutnya hasil eksekusinya itu disimpan sebagai objek result set. Jadi hasil eksekusinya nanti secara otomatis disimpan oleh objek yang namanya result set ya. Oke. Oke, kita akan membahas mengenai objek result set. Jadi objek result set ini nanti berisi record-record hasil query di database. Ya, jadi untuk
gunakan record-record yang ada di dalam objek result set. Record-record tersebut harus kita ekstraksi. Nah, lalu bagaimana caranya mengekstraksi record-record yang ada di dalam objek result set ini? Misalnya objek result set mengandung 3 buah record seperti ini ya. Mengandung 3 buah record. Ini record yang pertama, kemudian ini record yang kedua, ini record yang ketiga. Jadi ada 3 buah record. Satu record, satu baris begini ya. Nah, ini misalnya. Lalu, bagaimana caranya mengekstraksi record-record ini? Nah, di dalam setiap objek result set, dia akan memiliki yang namanya pointer atau kursor. Ya, pointer ini menunjuk ke baris tertentu pada atau record tertentu pada objek result set. Nah, ketika pertama kali pointer tidak menunjuk ke baris manapun di dalam objek result set. Jadi posisinya ada di sini pointer. Jadi tidak menunjuk record manapun. Kemudian di dalam objek result set, ya, dia juga memiliki sebuah metode yang namanya next. Nah, ya, metode yang namanya next. Nah, metode next ini ketika saya panggil, maka dia nanti akan mengarahkan pointer ke baris record yang ke-1 di sini. Ya, ini record yang ke-1 kalau saya panggil next. Setelah pointer ada di sini, kalau saya panggil next lagi, maka pointer akan bergeser ke record yang kedua. Ini. Kalau saya panggil next lagi, seperti ini, maka pointer akan menunjuk ke baris yang ketiga. Yang di sini. Kalau saya panggil next lagi, maka pointer akan menunjuk ke nilai kosong yang ada di bawah record di sini. Nah, metode next ini nanti akan kita gunakan untuk mengekstraksi record-record. Nah, ketika memanggil metode next, selain dia memindahkan pointer ke record secara berurutan mulai dari record pertama hingga record yang ketiga, metode next ini menghasilkan suatu nilai, yaitu boolean, nilai boolean. Ya, jadi metode next ini kalau saya panggil, maka dia akan menghasilkan nilai boolean. Nilai boolean itu true atau false. Nah, seperti ini. Dia akan metode next akan menghasilkan true apabila setelah dia menunjuk ke suatu record tersebut ada isinya. Ya, contoh seperti ini ya. Ketika saya panggil next yang pertama di sini, karena record yang pertama ini ada isinya, maka dia akan menghasilkan nilai true di sini. Jadi di sini akan menghasilkan nilai true. Kemudian ketika saya panggil next yang kedua, karena record yang kedua ini memiliki ada isinya, maka dia menghasilkan nilai true. Nah, kemudian next yang ketiga, karena record yang ketiga, baris yang ketiga ini ada isinya, maka dia akan menghasilkan nilai true. Ketika saya panggil next yang keempat, karena di sini kosong, tidak ada record sama sekali, maka dia akan menghasilkan nilai false. Nah, seperti itu. Selain memiliki metode next, ya, objek result set memiliki metode, sejumlah metode ya. Misalnya getString atau getInteger. Ini ya, integer atau getDouble.
Nah, metode-metode ini, jadi metode-metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai, ya, digunakan untuk mendapatkan nilai di record tertentu dan di kolom tertentu. Jadi misalnya di sini recordnya posisi recordnya ada di posisi pointernya ada di record yang ke-1, maka jika saya panggil get string, kemudian saya ikuti dengan nama kolom, kode seperti ini, maka dia akan menghasilkan nilai K001 di sini. Ya, ini misalnya ya, ini menghasilkan K001. Nah, metode getString ini nilainya ini nanti akan di dalam bentuk tipe data string. Ya, jika saya memanggil getInteger, maka yang dihasilkan adalah nilai bertipe data integer. Misalnya di sini harga, karena harga adalah bilangan bulat di sini. Misalkan saya panggil, maka dia akan menghasilkan 10.000 di sini. Ini ya. Ini. Nah, misalnya untuk next yang ketiga, dia akan merujuk ke record yang ketiga, sehingga jika kita panggil get string kode, maka dia akan menghasilkan K003 seperti ini. Kemudian ini next ini menghasilkan, jika kita panggil menghasilkan nilai boolean true atau false. Kemudian ini ada get string, get integer untuk mendapatkan nilai tertentu, nilai di record tertentu dan di kolom tertentu. Dengan tipe data integer. Kalau get double dengan tipe data double. Kemudian di sini karena next di sini, metode next di sini menghasilkan nilai boolean true atau false, maka kita bisa memanfaatkannya menjadi expression pada while. Jadi di sini kita iterasi. Jadi strukturnya seperti ini, while misalnya variabel yang menyimpan objek result set, misalnya rs gitu ya, rs dot next dalam kurung seperti ini. Nah, rs.next misalnya. Nah, di sini kan next ini bernilai boolean true atau false, sehingga bisa digunakan sebagai expression di while. Kemudian di sini saya deklarasikan sebuah variabel string, misalnya kode sama dengan rs.get string, misalnya kode, kemudian string merek rs.get string merek, kemudian di sini integer harga rs.get integer, ini gabung jadi satu ya, harga. Nah, ini misalnya seperti ini. Jadi ini while ini nanti akan blok ini ya, ini blok
mulai dari kurung kurawal buka hingga kurung kurawal tutup ini kan satu blok ini ya. Ini satu blok. Nah, blok statement ini akan dikerjakan selama next. Pemanggilan next ini menghasilkan nilai true. Jadi dia akan dikerjakan pada kasus kita ini. Nanti rs.next akan dikerjakan sebanyak 4 kali. Ya. Sedangkan bagian blok kode ini hanya dikerjakan sebanyak 3 kali. Pada saat metode next bernilai boolean true. Jadi misalnya saja pointer ada di menunjuk tidak satupun menunjuk ke record ya, tidak menunjuk ke record manapun di objek result set. Ketika kita panggil rs.next di sini, maka pointer akan lari ke record ke-1 di sini, dan next yang dari sini menghasilkan nilai true. Karena ini bernilai true, maka blok kode ini dikerjakan. Karena tadi pointer menunjuk ke record yang ke-1, maka jika saya panggil metode getString yang ada di objek result set, maka dia akan menghasilkan K001. Sedangkan untuk merek MA, kemudian untuk harga adalah 10.000. Nah, itu untuk yang pertama, eksekusi next yang pertama, loop yang pertama ya, loop yang pertama. Lalu bagaimana loop yang kedua? Ketika blok kode ini selesai, kemudian rs.next dipanggil lagi. Karena di sini di rs.next ini dipanggil, maka pointer akan diarahkan ke record yang kedua. Karena record kedua ada isinya, maka di sini akan menghasilkan nilai boolean true. Sehingga bagian blok ini akan dikerjakan. Karena tadi pointer menunjuk ke record yang kedua, maka ketika saya panggil getString kode, maka dia akan menghasilkan K002. Ya. Kemudian setelah selesai di sini, kemudian kembali lagi di rs.next untuk loop yang ketiga. Untuk loop yang ketiga ini, next akan mengarahkan pointer ke record yang ketiga. Karena record yang ketiga ada isinya, maka rs.next menghasilkan nilai boolean true sehingga blok kode ini dikerjakan. Sehingga untuk rs.getString merek, maka akan menghasilkan MC. Ketika get integer harga, maka dia akan menghasilkan 35.000 karena pointer saat ini sedang menunjuk ke yang ketiga. Kemudian jika selesai di sini, maka dia akan kembali lagi ke atas untuk memanggil metode next. Karena di sini tidak ada satupun record, maka di sini akan menghasilkan false sehingga ini tidak dikerjakan. Untuk loop yang ketiga, untuk yang keempat, blok kode ini tidak dikerjakan, tetapi yang ini rs.next yang dikerjakan. Nah, ini adalah variabel teman-teman. Ini adalah variabel. Ini namanya bebas sebenarnya. Ini variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil pemanggilan getString atau getInteger. Ini contoh ini ada 3 record. Bagaimana jika 10.000 record begitu? Kalau ini ada 10.000 record atau 10.000 baris, maka rs.next ini akan dikerjakan sebanyak 10.001. Sedangkan bagian blok ini, blok statement ini akan dikerjakan sebanyak 10.000. Itu ya. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan objek result set ini ya, mengekstraksi objek result set ini menggunakan while loop. Nah, ini saya langsung masuk ke kebetulan saya belum membuat project. Ini saya membuat project. Misalnya ini project simulasi misalnya. Oke, ini
projectnya, kemudian harus kita tambahkan library, kita tambahkan JDBC-nya ya di kelas path, kita tambahkan ke konektor J. Nah, ini kebetulan saya belum ada, ini saya bikin konektor J 8.0. Oke. Oke, misalkan ini kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah JDBC-nya sudah masuk ke sini. Ini saya bikin aja sebuah kelas, misalnya kelas simulasi finish. Ini kita simulasikan bagaimana menampilkan tabel data-data yang ada di tabel barang ya. Ini tabel barang isinya seperti ini teman-teman. Ada 4 record, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kolom. Nah, ini isi dari tabel barang yang ada di database MyDB. Nanti isinya ini, record-record ini kita tampilkan di konsol ya. Kita tampilkan di konsol. Oke. PSVM. Oke, kita menggunakan try with resource seperti ini. Try with resource seperti ini. Kemudian ini kita tambahkan catch juga. Kemudian di sini kita tentukan URL-nya JDBC. Ini protokol ya, ini protokol. Kemudian ini karena saya menjalankan ini di satu PC, saya menggunakan localhost. Kemudian port yang digunakan untuk menjalankan database itu ada di port default 3306 ya, 3306. Kemudian nama database-nya adalah MyDB. Oke. Kemudian username-nya user 1905 21. Kemudian password di sini kita buat connection ya. Di sini connection seperti ini. Kemudian driver manager get connection. Nah, di sini kita masukkan URL, kemudian user, kemudian password. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahi dulu import java.mysql.bintang.
Oh sorry, ini bukan Java ya. Oh oke, sorry, ini bukan MySQL ya, tapi SQL gini. Oke. Oke, ini sudah. Kemudian ini kita tambahi exception. SQL exception. Kemudian di sini exception dot print stack trace. Oke. Kemudian ini URL, kemudian ini user, ini kemudian ini password, kemudian object connection bisa kita buat statement ya. Di sini create statement. Setelah kita membuat object statement, selanjutnya kita tentukan statement SQL untuk query, misalnya select bintang. Ini besar kecil tidak ada masalah ya teman-teman. Select bintang from tabel barang ya, karena kita mau mendapatkan tabel barang. Setelah itu result set, kita bentuk metode objek result set, kemudian ini statement dot execute query SQL. Oke, setelah itu tadi while ini while result set dot next ya. Nah seperti ini. Kemudian ini string, misalnya misalnya kita mau menampilkan semuanya ini ya, kode, merek, kategori, satuan, jumlah, harga beli, kemudian harga jual dan diskon misalnya. Ini ya kode sampai seperti ini, kode, merek, kategori, satuan, jumlah. Ini ya kode, merek, kode sama dengan rs dot get string ya, result set ya, bukan rs, karena nama variabel yang digunakan untuk merujuk objek result set adalah result set dot get string kode seperti ini. Oke, ini bisa kita kopas. Nah, kemudian setelah kode, merek, kategori, satuan, jumlah ya. Kode, merek, kategori, satuan, jumlah, harga beli, harga jual dan diskon. Harga beli, kemudian harga jual, yang satu adalah diskon. Nah di sini seperti kita lihat ya, harga beli, harga jual ini bilangannya termasuk juga jumlah ya, ini bilangan bulat semua, sedangkan diskon ini ada komanya, sehingga ini kita anggap sebagai tipe data double. Di sini kita anggap sebagai tipe data integer. Ini untuk jumlah, harga beli dan harga jual. Jadi di sini jumlah, di sini kita tentukan tipe datanya integer, ini juga integer, kemudian ini integer, sedangkan ini adalah double. Tentu saja di sini harus kita sesuaikan integer,
kemudian di sini double, sorry, ini masih integer juga. Oke, baru di sini double. Oke, nah di sini kita tentukan nama kolom. Ini merek, ini kategori, satuan, kemudian jumlah, harga beli, ini harga jual, kemudian di sini diskon. Oke. Nah, setelah itu maunya kita tampilkan di konsol, sehingga ini saya tulis saja baris gitu ya, baris. Mau kita tampilkan seperti ini, berarti kode ditambah ini // t ini tab ya. Jadi nanti yang dipisahkan adalah tombol tab seperti ini. Kemudian di sini merek. Ini kita copy paste seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kode, kemudian di sini merek, kemudian ini kategori, kemudian di sini satuan, kemudian jumlah. Ini supaya enak kita turunkan di bawah. Di sini harga beli, sini harga jual. Oke. Di sini diskon. Baru di sini titik koma seperti ini. Oke, ini harga beli, ini harga jual ya, bukan jula. Harga jual. Oke. Nah, ini string baris ini menggabungkan nilai kode, kemudian karakter tab, kemudian merek, karakter tab, kategori, dan seterusnya. Setelah itu baru kita tampilkan. Jadi simbol tambah ini kalau digunakan tipe data string maksudnya bukan menjumlahkan secara aritmetik, tetapi menggabungkan string ya. Kemudian di sini baris. Oke. Seperti ini. Ini kita coba jalankan. Run file. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini kita tampilkan ini kita tampilkan, nah ini. Jadi isi yang ada di dalam tabel database yang ada di sini, ini kita tampilkan melalui konsol ya, oleh Java app yang kita buat di sini. Seperti itu. Ini contoh bagaimana mengekstraksi record-record yang ada di dalam objek result set sehingga bisa kita tampilkan di konsol ya. Seperti ini. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menampilkan hasil query ini menggunakan control pada JavaFX, yaitu tabel view. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana menampilkan record-record yang ada di dalam result set di konsol.
Nanti akan kita modifikasi source code kita ini supaya bisa record-recordnya itu bisa tampil di dalam tabel view.